firman mengambil perumpamaan. Masalul ladzina takhazu min dunillah, kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menjadikan penolong, pelindung, tempat bersandar dari masalah-masalah kehidupannya, kata Allah, Bu, itu kamasalil ankabut, seperti seekor laba-laba ittakhazat baita, membuat sarang, Bu. Jadi Allah gambarkan, umpamakan bahwasanya kita kalau punya masalah, menjadikan selain Allah penolong pelindung kita, itu seperti kita laba-labanya, Bu, membuat sarang. Ibu, laba-laba sama semut gedean mana, Bu, fisiknya, Bu? Laba-laba. Tapi masalah kekokohan sarang, lebih kokoh mana? Semut atau laba-laba? Semut. Ya, Bu, ya, sebesar apapun sarang laba-laba, ada angin ke kanan, ke kiri, ya tergantung. Ini angin padahal, Bu. Semut kita injek-injek, maaf ya, mungkin di bawah rumah Bu Santi ini ada sarang semut. Lihat, Ibu. Subhanallah. Makanya Allah mengatakan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemahnya sarang itu adalah sarang laba-laba. Dari sedemikian banyak makhluk yang Allah ciptakan, Bu, Allah katakan sarang yang paling lemah itu sarang laba-laba. Ini Allah gambarkan, maksudnya apa, Bu? Hati-hati loh. Ketika kita menjadikan penolong dari masalah kita selain Allah, itu seperti kita laba-laba membuat sarang. Allah katakan hati-hati. Ketika penolong selain Allah itu adalah penolong yang paling lemah, kata Allah. Makanya seperti sarang laba-laba. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Hati-hati, Bu. Ya, akan capek diri kita, Bu, ya. Capek diri kita menjadikan penolong selain Allah. Tapi sebaliknya, ketika menjadikan Allah sebagai penolong kita, Bu, kita akan tenang. Maaf ya, semiskin apapun kita. Maaf Ibu ya, mungkin kita orang yang paling sengsara, kalau Allah ada di hati kita, tidak lagi dikhawatir. Sebaliknya, sebesar apapun rumah kita, semewah apapun kendaraan kita, sebanyak apapun harta kita, ketika hati tidak ada Allah, Bu, maka hidup kita tidak akan tenang. Dulu belum punya mobil, nyenyak tidurnya, Bu. Punten ada istilah kerek, Bu, ya. Apa kerek itu, Bu? Oh, ya, pada isya udah semenjak punya mobil, Bu, tidur teh nggak tenang. Jam 9 buka gordeng, oh ayam. Jam 10 buka gordeng. Dunia loh, hati-hati, Bu. Ya. Ibu punya motor baru, senang atau bahagia? Apa, Bu? Motor favorit di Garut, Ibu? Ibu-ibu, Scoopy. Ya, Bu, baru beli motor Scoopy, Bu. Ibu modif, Bu. Mungkin Scoopy berapa nih, Bu? 24 juta misalnya, Bu. Ibu modif 30 juta, Bu. Apa, Bu, tambahnya? Ada teloletnya, Ustaz. Kan usum punya. Saking ini, Bu, ini, Bu, lewat ini, Bu, di Garut. Maaf, bis tidak boleh pakai dipin telo. Saking gandengnya, Bu. Anak-anak mah senang, Bu, ya. Ibu modif saking bagusnya, Bu, seneng Ibu. Tampil beda daripada Scoopy yang lain. Ya, sehingga Ibu tambahan di atasnya, Bu, logonya tambah super Scoopy. Wah, saking beda daripada yang lain. Ibu lagi main ke mall. Mall apa di sini, Bu? Ada sini mall, alhamdulillah. Siti sudah punya mall sekarang, Bu, ya. Ibu main ke City Mall, teh. Ibu, niat Ibu ngapain, Bu? Nanti pengen makan siang sama teman. Parkiran, Bu, parkir motor si Scoopy tadi, Bu. Scoopy, Bu, ya. Ibu baru pergi aja, Bu, ninggalin motor. Tenang gak hati, Bu? Rencana teh, Bu, pengen nonton bioskop sama teman misalnya, Bu. Ya. Acara nonton itu setengah jam lagi, Bu. Ketemu sama teman kemana aja. Aduh, tenang gak hati, Bu? Bu, sebentar ya, kemana? Ada perlu sebentar aja, dan kemana-mana. Ibu kemana kira-kira, Bu? Ke parkir. Ini pengalaman ini, ya. Ngapain ke parkiran, Bu? Memastikan si Scoopy tadi, Bu. Scoopy tadi, Bu, ya. Oh, ayah ketemu lagi, makan bentar. Bu, ayo kita mau masuk ke bioskop. Oh, Bu, mangati payun. Nah, Ibu kemana, Bu? Hati, Bu. Ini hati kalau berlebihan cinta kepada makhluk Allah, nggak tenang, Ibu. Benar atau betul? Saya satu korban, Bu. Mohon maaf, saya satu korban, Bu. Ya, memiliki istri cantik nggak tenang, Bu. Serius, Ibu. Saya yakin juga, Ibu juga kalau punya suami tampan pasti nggak tenang.
Makanya Bu, nasihat istri saya yang paling saya ingat, jangan lupa zikir sama Allah. Libatkan Allah dalam segala urus. Ibu kalau libatin asisten Bu, kalau Ustaz suami saya punya sekretaris, terima kabar, gelis, cantik, beautiful. Mah, besok mama saya ada rapat ya ke Bali 3 hari. Jangan salah Pak, jangan sekretaris. Tenang deh Bu. Ngilu mama. Kayak ngilu jadi enggak tenang. Jadi ibu poin penting Bu ya, Allah Bu. Makanya tadi Allah mengancam, kata Rasulullah SAW Bu ya, barang siapa ya yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka dengan hal tersebut, maka Allah akan mencukupkan dirinya dari beban manusia. Hati tenang, oke lah di fitnah dan sebagainya Bu, tapi lama kelamaan akan pergi Bu. Seperti halnya bangkai kan Bu, di tengah-tengah lautan, tengah-tengah sungai, akhirnya apa terjadi Bu? Akan menepi kan Bu. Seperti itu cara Allah Bu. Tapi sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang mencari ridho manusia, yang penting membatulan. Kan teman saya sukanya gini, padahal ini perkara yang tidak Allah sukai, hati-hati. Allah akan membuat dirinya itu bersandar. Ya, bersandar artinya apa Bu? Terus menjadikan teman-temannya, lingkungannya sebagai solusi dari masalahnya. Capek Bu kalau seperti itu. Karena apa? Karena tadi Allah mengatakan, karena menjadikan pelindung Allah adalah selemah-lemahnya sarang, selama-lamanya penolong. Alhamdulillah. Baik, itu yang ketujuh. Ada berapa Bu? Ketujuh ya? Oh 4, berarti nyatet. Ada lain mah 7 kan? Oke Bu. Yang kelima, yang kelima Bu ya. Mengapa penting kita belajar tauhid? Karena Ibu ya, amalan tidak akan diterima kecuali seseorang bertauhid. Ya, sesuatu kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ayatnya Bu. Ini ayat yang saya kira mungkin hafal semuanya Bu ya. Sering baca surah Al-Kahfi Bu. Ayat 110. Ustaz, tok ujung-ujung 110 Ustaz. Oke, coba buka Bu. Surat 18 ayat 110. Al-Kahfi surat 18 ayat terakhir. Halaman 304, Quran surat 18 ayat 110. Surat 18 ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Nah ini Bu, nah izin saya kutip pertengahan ayatnya ketika Allah mengatakan faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang menginginkan, mengharapkan, mendambakan perjumpaan dengan Robnya. Ya Bu, maaf Ibu, yang namanya orang pengen jumpa dengan seseorang pasti ada sesuatu Bu, pasti ada cinta, kalau tidak hutang. Betul ya. Baik Bu, mohon maaf, tapi kita poin pertama Bu, masalah cinta Bu ya. Ketika kita mendambakan di akhirat nanti ingin berjumpa dengan Allah, karena kita meyakini Allahu Rabb, Allah adalah Tuhan kita, Allah yang mengatur alam semesta. Kan ini Bu ya, nanti kita bahas, kayaknya nggak cukup hari ini Bu ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas masalah tauhid Bu, ada tauhid uluhiyah, rububiyah sama asma wa sifat. Di rububiyah di sini keyakinan kita bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menjaga kita, Allah yang menjaga suami, anak, keluarga, semuanya. Ya. Saking banyaknya pemberian Allah ini Bu, kita mendambakan ya Rabb, pengen banget jumpa dengan. Nah, siapa di akhirat nanti pengen jumpa dengan Allah? Kata Allah, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal soleh. Cukupkah dengan amal soleh? Tidak. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan juga jangan sampai dia mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun ketika beribadah Bu, tidak boleh. Makanya tidak boleh beribadah melalui perantara Bu. Ya. Tidak boleh. Ustaz kalau berdoa dengan 3 cara. Ada istilah dalam agama itu tawasul Bu ya. Tawasul cuma dengan 3 perkara. Pertama dengan nama-nama Allah. Ya Rahman irhamna, ya Razzaq urzuqna, ya Ghafar ikfar ikfirzubanana. Ini dengan nama Allah Bu ya. Kita baca asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Silakan. Kemudian kita sebut hajat kita, itu boleh. Itu dibolehkan. Jadi tawasul dengan nama Allah. Yang kedua, tawasul dengan cara meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ingat Bu, poin pentingnya yang masih hidup. Haram meminta kepada orang soleh yang sudah mati. Jangan kepada manusia biasa Bu, ulama, nabi aja tidak boleh. Makanya ketika mau ziarah kubur ke makam Rasulullah SAW Bu ya, mungkin laki-laki Bu ya yang hanya bisa menyampaikan salam di depan makam Nabi Bu ya. Kalau ibu-ibu tidak bisa Bu ya, karena memang ditutup jalannya. Itu saya wanti-wanti, Bapak ingat ya, di sini kita hanya menyampaikan salam, salawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Tidak boleh ya Rasulullah, sejahterakan hidupku, berkahi, tidak boleh Bu. Nabi manusia biasa, sudah mati, tidak bisa memberikan manfaat apalagi modal. Tapi untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi, caranya bagaimana? Hidupkan sunnah Nabi. Tidak boleh minta Ibu. Kalau seperti itu yang dilakukan, apa beda dengan Nabi Isa? Benar atau betul? Akhirnya jadikan Tuhan, Nabi aja enggak. Nah, ya Bu, jadi yang kedua, mulai minta doa kepada orang soleh yang kita anggap dia soleh, baik. Nah, contoh Bu ya, kemarin jamaah kita, tetangga kita, kerabat kita ke tanah suci Bu, haji atau umroh, boleh Bu. Ibu mohon maaf, boleh titip doa nggak Bu? Insya Allah Ibu, apa doanya? Kunci motor abdi hilang. Motor mah terus ayah di garasi terus lami. Silakan Ibu, boleh nggak? Boleh. Karena kita meyakini Bu ya, bahwasanya dia orang soleh dan akan berada di tempat yang baik, tempat mustajab, apapun silakan. Ya, ulama, tapi yang paling penting Bu, minta doa kepada orang tua kalau masih ada Bu ya, itu lebih afdol, lebih utama. Ya, jangan sia-siakan Bu yang masih punya orang tua Bu. Demi Allah Bu, banyak kemudahan yang saya rasakan dalam hidup ini Bu, ketika betul-betul memahami tentang birrul walidain. Birrul walidain apa artinya Bu? Birrul walidain. Bir artinya berbakti. Ingat Bu ya, pemahaman birrul walidain bukan membalas budi orang tua, bukan. Birrul walidain sama dengan perintah aqimis sholah, dirikan sholat. Jadi kita berbakti sama orang tua bukan karena orang tua sudah, mungkin antara penyebabnya ya, tapi landasan utamanya ini perintah Allah. Kenapa? Nabi mengatakan ridallahi fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada orang tua. Seburuk apapun orang tua, muliakan mereka. Makanya menasihat kepada yang sahabat saya tadi Bu, Kang, sederhana, libatin Allah, jaga tutur kata, sikap. Dia depan orang tua kalau perlu minta maaf kalau salah selama ini. Benar. Nanti masalah orang tua, ayah mengajak siapa cimahi, biar Allah yang ngatur. Benar Bu. Ketika ayahnya merasa ya Allah, anakku sudah berubah, sudah baik kepadaku. Dan Masya Allah, libatin Allah ya Bu ya. Jadi birrul walidain bukan tentang hanya membalas jasa orang. Tapi sekali lagi Bu, kalau kita tentang buka-buka puja orang tua, tidak bisa kita membalasnya. Benar atau betul?
Ibu yang mengandung kita. Ibu gimana cara mengandung ibu-ibunya ibu? Tidak mungkin bisa kan Bu? Betul nggak? Ibu yang melahirkan kita, gimana balasnya? Ibu gimana cara melahirkan ibunya ibu? Tidak mungkin kan? Menyusui ibunya ibu? Tidak mungkin juga. Ayah apalagi Bu? Makanya tidak ada jalan terbaik seorang anak untuk menyelamatkan, membalas kepada orang tua kecuali karena anak itulah orang tuanya terbebas dari api neraka. Kalau ibu kita pengen membalas kebaikan orang tua sederhana Bu. Bagaimana caranya? Gara-gara kita ibu dan ayah masuk surga. Mungkin ayah ibu kita dulu maaf Bu, jauh dari ibadah, maksiat dikerjakannya. Tapi mungkin mereka melakukan itu karena kita sibuk membesarkan kita, sibuk menjaga kita, sholat lewat. Ayah kita sibuk mencari nafkah buat kita. Ya Allah, ini perjuangan luar biasa ini. Gara-gara kita lah ayah masuk surga. Doakan mereka. Ya Bu ya, jadi Masya Allah Bu. Jadi sekali lagi bahwasannya ini semua perintah Allah. Perintah Allah ya. Jadi boleh kita minta doa Bu. Silakan. Ini nomor 2, tapi ingat Bu ya, syaratnya masih jangan ke kuburan. Kecuali di kuburan ada ustadz siapa lagi? Enggak lagi berdoa, lagi santai di sana. Boleh datang ke kuburan minta doa, tapi enggak pada yang mau di dalam kubur, tapi kepada Ustadz. Maaf sebelumnya Ustadz, saya mendadak harus berangkat sekarang, minta doanya ya. Di kuburan enggak masalah Bu, tapi ini orang soleh kita anggap, mungkin beliau lagi bersih-bersih kuburan, enggak masalah. Tapi kepada Abah, nomor sabaraha ya Abah, nggak boleh Bu ya, karena orang mati sudah nggak bisa memberikan manfaat, apalagi modal ya Bu ya. Baik, ini tawasul Bu. Yang kedua kepada orang soleh yang masih ada, masih hidup. Kemudian yang ketiga apa itu Bu? Tawasul dibenarkan dengan cara tawasul dengan perantara amal soleh yang pernah kita lakukan. Ini ada dalilnya Bu. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang pemuda yang terjebak masuk ke dalam gua Bu. Lagi jalan, hujan, akhirnya meneduh dalam gua, tiba-tiba tertutup oleh batu yang besar Bu. Celah dikit cahaya yang keluar Bu, cuma bernafas doang, tapi mereka nggak bisa ngedorongnya. Akhirnya di antara mereka pun menyarankan, wah kita coba berdoa sama Allah nih. Coba kira-kira amalan apa yang kebaikan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan amal tersebut bisa menjadi perantara Allah membuka jalan kita keluar. Yang pertama bertawasul dengan amal solehnya, ya Allah. Dulu ya Rob, aku mencari bekerja membeli susu untuk keluargaku, tapi aku berjanji ini susu tidak akan diminum oleh anak istriku sebelum ibuku yang minum duluan, sebelum orang tuaku minum duluan. Sampai rumah kemalaman, ibu sudah tidur, orang tua sudah tidur, anaknya pengen susu, istri pun sebel, itu anakku pengen susu, enggak, maaf ya, ini susu tidak akan kita minum sebelum orang tua saya minum. Akhirnya Bu, suaminya pun ya ditinggalkan sama istrinya Bu, latihan istrinya sebel tidur kepada suami gara-gara nggak dikasih susu anaknya. Tapi ini komitmen, orang tua dulu nih baru anak sama besok paginya Bu barulah orang tuanya minum, barulah dikasih anak istrinya. Apa kata pemuda tadi? Ya Rob, kalau ini satu kebaikan yang mulia di hadapanmu, tolong berikan jalan keluar untuk aku bisa keluar di tempat ini. Tiba-tiba Bu, atas izin Allah batunya bergeser sedikit, masih sedikit. Tawasul dengan amal soleh. Yang kedua pun ingat lagi amal solehnya, oh iya. Dan dia berkata, ya Rob, dulu aku punya usaha nih, aku punya karyawan. Ada karyawanku ya, ternak Bu ya, yang harusnya dia dapat gaji tapi dia pergi dan belum dapatkan haknya. Beberapa waktu kemudian sudah lama dia datang lagi. Dan dia berkata, majikanku, bukankah dulu aku pernah bekerja denganmu, belum dapat gaji, maaf hari ini ku butuh gajiku yang dulu. Sini kamu, kata anak muda ini Bu, gaji bapak kemarin maaf saya puterin untuk ternak ini. Ternak-ternak ini adalah hasil dari gaji bapak, silakan ambil semuanya. Wah, kejujurannya Bu. Ya Allah, seandainya ini kebaikan yang mulia di hadapanmu, tolong berikan aku keluar untuk dari tempat ini. Tiba-tiba kembali batunya bergeser. Boleh Bu, bertawasul dengan amal soleh yang dulu kita kerjakan. Yang ketiga, akhirnya Bu teringat, ya Allah, dulu aku pernah berduaan dengan seorang wanita, ingin berzina, tapi ingat kau selalu melihatku. Akhirnya ku batalkan ya, ku tinggalkan wanita itu karenamu ya Allah. Karena itu kebaikan, tolong berikan jalan keluar. Terbuka Ibu, akhirnya tiga-tiganya bisa keluar. Baik Ibu, meninggalkan keburukan bagian dari amal soleh. Udah berduaan Bu, udah mau berzina, subhanallah, ingat Allah, takut nggak jadi karena Allah. Nah ini Bu, jadi tawasul dengan amal soleh dulu boleh. Anak sakit, pengen hajat apa Bu, silakan sebutkan. Allah Maha Kuasa, 3 perkara ini dibolehkan.
Ya Bu ya. Baik, Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi ini terkait amal soleh Bu ya. Jadi boleh kita bertawasul dengan 3 perkara tadi. Pertama dengan nama-nama Allah ya Bu ya. Razak, wasa memberi rezeki, urzuqna min haitsu la nahtasib. Berikanlah kami rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ya Ghafar ikfir dzunubana, wahai Maha Pengampun, ampuni dosa kami. Itu boleh. Yang kedua dengan orang minta doa kepada orang soleh yang masih hidup Bu ya. Punten Bu ya, tolong tambahkan yang masih hidup. Ini punten. Karena Bu sekarang disalahgunakan Bu ya, ada travel membuka wisata religi ke makam Abah. Iya Abah, iya subhanallah. Di sana ada kuncennya. Mau masuk cuci kaki dulu, pakai air ini. Aduh kesyirikan nih Bu. Ya. Ziarah kubur itu dulu kan dilarang Bu, tapi mulai disunahkan. Tujuannya cuma 2 ziarah kubur. Pertama yaitu mendoakan si mayit. Yang kedua adalah sebagai hikmah buat kita, pengingat buat kita bahwasanya kita pun bakal mati. Ya Bu ya. Baik izin Bu, saya lanjutkan. Sekarang poin nomor 6 ya. Apa itu nomor 6 Bu? Tauhid adalah sebab hidayah dan rasa aman. Mengapa penting kita belajar tauhid? Karena dengan tauhid Bapak Ibu kita akan mendapatkan ya, hidayah dan rasa aman. Coba kita lihat Bu, surat ke-6 Al-An'am ayat 82. Surat 6 Al-An'am ayat 82. Surat 6 Al-An'am ayat 82. Halaman 138. 138. Silakan. Surat 6 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, lihat Ibu. Siapa sih yang dijanjikan ya rasa aman dan dapat hidayah Ibu? Rasa aman itu tidak kepada orang kaya, tidak pada orang yang besar, yang penjaganya rasa aman itu Allah janjikan kepada pertama allazina amanu, orang yang beriman. Dan dia tidak mencampurkan keimanan dan kezoliman. Zolim di sini Bu, maksudnya kesyirikan. Karena kezoliman yang paling besar, kata Luqman Al-Hakim Bu kepada putranya, Allah abadikan dalam Quran surat 31, surat Luqman ya, pada ayat 13, wa iz qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Kata Allah Bu, dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada putranya, wahai anakku yang kucintai, jangan pernah mensekutukan Allah. Jangan pernah berlaku syirik kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat besar. Kayak tadi Nabi mengatakan Bu, dalam hadis qudsi kata Allah kan, siapa yang mendatangiku membawa dosa sepenuh bumi, sepenuh dunia dengan tidak membawa kesyirikan, maka aku akan datang kepadanya dengan membawa ampunan sepenuh gunung, sepenuh bumi atau dunia. Intinya Allah akan ampuni dosanya selama tidak ada kesyirikan. Dalam ayat ini Allah menjanjikan rasa aman dan hidayah, petunjuk Ibu. Ya. Hidayah di sini petunjuk yang betul-betul membuat kita hidup bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Apa itu? Dengan senantiasa menjaga keimanan dan juga jangan mencampurkan keimanan dengan
kesyirikan. Makanya Bu hati-hati ini Bu, punten pisan. Ya, karena banyak sekali Bu sekarang ulama-ulama yang kedok, ya berkedoknya ulama tapi ternyata ada unsur kedukunan Bu, ya. Dengan ini bisa bakal bla 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 bla. Subhanallah. Ngajarkan amalan-amalan yang membuat kita ternyata jatuh dalam kesyirikan. Ya, subhanallah. Baik Bu ya. Kemudian dan terakhir mungkin Bu ya. Ini yang terakhir yang nomor 7 yaitu tauhid. Nah, apa sih mengapa pentingnya tauhid bagi seorang muslim Bu? Karena tauhid itu merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya. Sebab utama Bu pengen dapat syafaat di akhirat nanti itu tauhidnya harus murni Bu, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Dalam hadis riwayat Bukhari Bu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling bahagia, paling senang, paling gembira ketika mendapatkan syafaat darimu pada hari kiamat? Ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW menjawab, Bapak-bapak, ibu maaf, laqad zanantu ya Abu Hurairah an la yas'aluni an hazil hadis ahadun awwalu minka. Kemudian Rasul berkata, wahai Abu Hurairah, aku merasa tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hal ini selain engkau. Tapi ada lah orang lain, ya, yang bertanya. Dan akhirnya Bu, apa kata Nabi? As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Ya, au nafsihi. Kata Rasulullah Bu, orang yang paling bahagia, paling gembira, paling senang ketika mendapatkan syafaatku di akhirat nanti pada hari kiamat adalah orang yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah, itu murni, ikhlas dia katakan dari hatinya. Ingat Bu,